Jadi di sini permasalahannya air radiator ini cepat habis. Itu informasi yang dari punya motor ya. Pertama, air radiator cepat habis, dan kedua itu panas, mesinnya panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Pagi ini kita kedatangan Vario CW 110 ya, yang karbu. Jadi di sini permasalahannya kemarin memang sudah servis karburator, tapi ternyata ada masalah lain, yaitu air radiator ini cepat habis. Itu informasi yang dari punya motor ya. Pertama, air radiator cepat habis, dan kedua itu panas, mesinnya panas ya. Karena akibat dari air radiator yang habis itu ya, maka di mesin itu akan terasa sangat panas teman-teman, karena memang air radiator itu adalah pendinginnya ya. Jadi ini kalau dibiarkan ya terus menerus, maka akan terjadi banyak kerusakan ya, seperti blok yang rusak atau butuh recolter ya itu. Jadi kalau tidak diurus, bisa-bisa di bagian noken asnya juga rusak ya, bagian pelatuk klepnya juga rusak, karena memang overheat ya, kelebihan panas. Dan itu bahaya sekali teman-teman, kalau kita ketemu di jalan masalahnya seperti itu ya, kan tidak bisa dihidupkan dalam jangka tidak bisa dihidupkan secara cepat, artinya harus di full service. Oke, dan juga itu akan menghabiskan banyak uang teman-teman ya. Jadi sebelum masalah-masalah yang seperti itu terjadi teman-teman ya, jadi kita periksa. Kita lihat dulu dari mana asal air ya, yang netes. Kata yang punya motor ini dia netes airnya. Jadi itu yang perlu kita periksa sekarang teman-teman. Jadi yang di bawah jok ini ada tabung juga ya, untuk coolant-nya, untuk air radiatornya. Itu untuk cadangan lah, bisa kita bilang begitu ya. Lalu turun ke bagian radiator. Jadi disinilah tempat diproses ya, masuk ke blok dan kembali lagi ke radiator. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita tes dulu ya teman-teman, dari mana asal air, atau dari mana asal air itu netes. Ternyata teman-teman ya, ternyata lewat air netes itu di bagian belakang air radiator ini ya, maksud saya di bagian belakang radiator ini ya. Kemungkinan yang ada di sana itu kipas, tapi nggak mungkin kipas mengeluarkan air kan begitu. Berarti yang ada di sana adalah water pumpnya di sana ya. Jadi itu sebagai pemompa air radiator ini teman-teman. Oke, sekarang kita periksa, kita buka aja dulu biar kita tahu apa penyebabnya ya, dan bagaimana cara kita mengatasinya ya. Jadi pertama, yang langkah-langkahnya ya, yang biasa kita kerjakan itu adalah mengganti teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kita buka dulu bagian tutupnya ini dan radiatornya ya. Ya, oke teman-teman, bisa diperhatikan di sini ya. Mat, zoom kameranya sini ke bagian ini. Ya, ke bagian sini ya. Ini, oke jelas. Oke teman-teman, di sini ya, water pump di sini ya teman-teman, atau pompa airnya ya, berada di belakang ini. Jadi kalau saya lihat ada memang bekas air netes ya teman-teman di bawah sini. Jadi kemungkinan besar penyebabnya itu adalah sel water pump yang rusak ya, yang di sini. Atau sekarang kita periksa lebih lanjutnya biar lebih jelas. Oke teman-teman. Pause dulu. Oke, itu sudah kita buka teman-teman ya. Di radiatornya ini kelihatan sekali udah sangat parah ya.
udah kayak lumut ya teman-teman di dalam ini. Jadi ini juga akan kita bersihkan nanti. Ya, cara bersihinnya itu gampang ya teman-teman. Dan cara memasukkan air lewat sini menggunakan air selang yang keras ya, agar kotoran-kotoran ini juga keluar. Oke, sekarang kita buka juga bagian belakang ini ya, karena letak water pump itu berada di belakang ini ya. Oke. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel, ini sudah kita buka ya. Jadi bagian termostatnya juga sudah kita buka. Lalu saya kasih lihat ya teman-teman. Oh ya, yang ini. Jadi ini tadi penghalang. Jadi ini juga kita buka teman-teman ya. Ini tempat water pumpnya teman-teman. Jadi di sini kalau sudah bermasalah akan keluar. Kalau selnya sudah rusak ya teman-teman, maka akan keluar air di sini atau oli. Oke, sekarang kita perlihatkan ya teman-teman. Kelihatan di bagian o-ringnya aja sudah rusak ya teman-teman ini. Sekarang kita buka di bagian dalamnya ini ya teman-teman. Baik teman-teman, cara ngebuka water pump ini ya, ini. Jadi ada getaran sedikit dipakai kunci T. Kita lihat teman-teman, lihat di sini ya, sudah rusak. Bagian selnya ini sudah mengembang ya teman-teman. Jadi penyebabnya ini memang faktor umur dan juga panas teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini sudah rusak teman-teman. Jadi yang namanya sel water pump itu ya berada di per ini sudah selnya ini. Tapi karena sudah rusak, sudah mengeras dan lama kelamaan sudah keras ya karena panas itu yang bocor. Jadi kalau udah bocor di sini akan ada lubang di belakang ini lewat keluar air. Jadi kalau lubang itu ketutup, otomatis air itu tidak akan keluar. Itu yang semakin bermasalah juga nanti jadinya ya. Di lubang itu sebagai fungsinya ya sebagai pemberitahu lah ya, memberitahu bahwa selnya sudah rusak. Oke, kita buka ya teman-teman yang ini. Lalu kita ganti. Ini sudah kita buka semua teman-teman ya. Jadi kenapa harus kita buka ya teman-teman? Saya jelaskan dulu ya. Di sini ada dua sel teman-teman ya. Ini namanya sel water pump. Ini untuk air teman-teman ya, untuk air. Dan yang ini untuk oli. Jadi ada dua sel ya. Ada bagian untuk sil penahan oli dan sil penahan air. Jadi teman-teman perlu ketahui di lubang di sini ada lubang ya. Ya, saya bersihkan. Ini lubangnya teman-teman ya. Jadi kita bersihkan dulu biar kelihatan ya ini. Jadi kenapa ya? Kenapa saya curiga juga ke bagian sil oli? Karena di sini bekas oli, netes oli ya. Makanya di sini numpuk debu, teman-teman. Nah, ini. Jadi begini dia.
seandainya oli yang bocor, ya, artinya sel oli yang rusak berarti oli yang keluar dari lubang ini. Kalau air yang bocor berarti, maksud saya kalau sel water pump yang rusak berarti air yang keluar dari lubang ini. Oke, teman-teman, dapat dipahami ya. Jadi lubang ini jangan ditutup, teman-teman. Jangan ditutup pakai lem besi misalnya atau apa, nggak usah, nggak boleh. Jadi ini fungsinya sebagai lubang pemberitahu ya, memberitahu bahwa ada kerusakan seal ya antara kedua seal ini, entah itu seal water pump atau seal oli. Oke, teman-teman. Jadi ini cara pembongkarannya cepat ya, kita pakai tang ya teman-teman, atau kita ketok lewat dalam ya untuk sealnya ini. Oke teman-teman, kita buka aja dulu ya. Jadi ini yang sudah kita buka teman-teman ya, yang ini. Ya. Ini untuk seal oli dan ini untuk seal water pump ya. Jadi yang ini sambungnya seperti ini ya teman-teman. Ya. Seperti ini ya, begitu. Jadi teman-teman jangan bilang hanya ini hanya pegangannya lah, termasuk dudukan untuk seal ini ya. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Tapi karena sealnya sudah rusak jadi bisa dibuka semuanya ini ya. Oke, ini kalau nama lainnya ini sel keramik kita bilang ya teman-teman, yang ini. Oke, kita belikan yang baru ya. Oke teman-teman, ini yang udah kita bersihkan ya. Dan seal di sini sudah kita buka juga teman-teman. Jadi di sini ada dua seal teman-teman ya. Satu ini seal oli, jadi fungsinya untuk menahan oli yang dari dalam itu ya, oli mesin. Itu yang ditahan supaya tidak keluar ke bagian sini kanan ya. Jadi sekarang diperhatikan teman-teman lubang yang ini. Jadi lubang ini jangan sampai ditutup teman-teman, atau jangan sampai ketutup, entah itu oleh kotoran atau apa ya. Jadi ini lubang ini ya, kalau oli keluar, maksud saya kalau sel yang rusak, oli keluar dari sini. Kalau air yang sel radiator yang rusak, air yang keluar dari sini. Begitu. Ini sebagai lubang pemberitahu lah ya. Itu secara gampangnya. Oke, sekarang kita pasang aja ya teman-teman. Sel ini berada di bagian tengah itu ya. Jadinya sel ini nempel langsung ke bagian kelahar. Dan yang ini masang di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang ya. Oh ya, di bagian luar yang ini, bagian luar ini teman-teman ya, ini selnya. Oke, kalau ini cara gampang sekali cara pasangnya, tinggal kita tekan aja pakai tangan bisa, jangan memukul ya, karena kalau kita pukul bisa-bisa nanti ini keramik masalahnya ini ya, bisa-bisa pecah. Oke, makanya kita bilang ini sel keramik, kita bilang begitu ya. Oke, kalau yang agak sulit ya dikasih oli aja bisa ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel, ini yang sudah kita pasang ya. Jadi ini terserah teman-teman ya, mau digetok boleh, mau di press juga boleh ya. Yang penting jangan sampai rusak teman-teman ya. Jadi masing-masing teman-teman juga beda-beda tekniknya ya. Oke. Jadi di sini saya tekankan lagi ada dua sel teman-teman ya. Ada sel oli yang di bagian dekat kelahar ya di sini ya, dan sel untuk air radiator ya. Oke, sekarang kita pasang teman-teman.
Baik teman-teman, ini setelah kita pasang ya. Kita pasang juga bagian tutup untuk water pump ini ya, atau pompa air ya, pompa air radiator. Karena memang orinya dari rusak, jadi kita ganti ya teman-teman. Tapi karena memang sulit saya dapat ini yang ori, jadi kita pakai yang merek biasa aja ini untuk orinya. Dia agak kurang pas ya. Ya kita usahakan supaya bisa masuk ya teman-teman. Ya seperti ini. Nggak apa-apa kalau yang seperti ini kita bantu pakai lem aja ya, sedikit lem pak. Oke, penampakan yang sudah kita lem ya teman-teman seperti ini. Jadi maksud pengeleman ini supaya o-ring ini tidak lari ya, tidak lari dari relnya lah ya. Oke, kita pasang. Oke, setelah ini kita pasang teman-teman, kita pasang juga nanti ini termostat ya teman-teman, kita pasang di sini ya. Jadi letak termostat ini seperti ini. Oke, dan kita pasang magnet, lalu tutupnya dan radiator ya. Lalu kita tes teman-teman ya, apakah masih bocor atau tidak. Oke. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang semuanya ya, termasuk selang-selangnya juga sudah kita pasang. Tinggal kita pasang tutup yang ini aja ya. Cuman kenapa saya belum pasang, karena biar gampang kita masukin air radiator ya. Ini dia pakai Federal Oil, Federal Engine Coolant atau air radiator merek Federal ya. Karena memang yang punya motor bawa sendiri nih ya teman-teman. Oke, kita pasangkan air yang baru. Pantas nggak bisa, tutupnya belum saya buka ini teman-teman. Jangan tuangkan di sini sampai penuh ya teman-teman ya. Oh ya, untuk radiatornya ini sudah saya bersihkan teman-teman. Sudah saya semprot menggunakan air bertekanan tinggi ya di sini. Jadi lumut-lumut atau kotoran di dalam radiator ini bersih. Sampai penuh teman-teman ya. Usahakan sebisa mungkin jangan menggunakan air biasa ya teman-teman. Karena kalau air radiator khusus seperti ini ya,
atau untuk yang merek Honda ataupun yang Yamaha ya, itu sudah ada kandungan coolant atau pendingin. Jadi kalau air biasa itu nggak ada kandungan pendingin. Seperti ini sudah penuh teman-teman ya. Tinggal kita tutup. Jadi ini saya masukin airnya lewat atas ya. Jadi ini sampai ada batas garis atasnya teman-teman. Oke, secukupnya sampai garis atas ya. Lalu ini kita pasang, tapi walaupun belum kita pasang, kita tes saja dulu teman-teman ya. Kita tes dulu ya. Oke teman-teman, ini yang sudah kita pasang ya, yang sudah kita pasang semuanya. Sekarang tinggal kita tes apakah airnya ada yang netes lagi atau tidak ya. Seandainya ada airnya yang netes atau oli yang netes, pasti langsung muncrat ya teman-teman. Kenapa? Karena lubang di bagian water pump itu sudah kita bersihkan ya. Oke teman-teman, sudah. Nah ini bekas yang tadi ya teman-teman, kita lap dulu biar lebih meyakinkan. Oke, sudah tidak ada lagi teman-teman ya, artinya masalahnya sudah terselesaikan. Oke teman-teman, sekian ya sharingnya, tutorial cara langkah-langkahnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.